صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel KBRI, Komunitas Bebas Riba Indonesia. Sebelum kita mulai dengan topik apa itu riba, mohon dibantu like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang, terus menebar manfaat, dan terus dirasakan manfaatnya oleh penonton-penonton yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar. Dan biasa di luar, Bapak Heri Safalas. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajahnya beliau. Iya. Beliau dari kemarin WhatsApp terus ke saya, ingin ketemu, ingin diskusi terkait apa itu riba. Assalamualaikum Pak Heri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Haji. Baik. Pripun Pak? Tadi Pak Haji bilangnya saya WA. Padahal saya nggak WA Pak. Saya WhatsApp. Oh iya, betul. Masalahnya kan saya juga pengen ketemu Pak Haji, itu banyak yang saya mau tanyakan. Iya Pak. Siap. Masalahnya ya, sebagai saya sebagai orang Islam, ya kebetulan agamanya Islam. Kebetulan Pak Haji. Betul. Saya ya perkembangan hidup ini ya kadang-kadang ada ini di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah. Begitu Ya, Pak Haji. betul. Terus saya nanya-nanya dengan Mas Boy, teman saya itu kan. Katanya, kamu Pak Haji aja. Masalah apa? Ke KBRI. KBRI emangnya saya mau keluar negeri. Lah iya, kan bener. Betul. Iya, si Boy itu kan gak jelas orang. Betul. Saya tanya. Setengah-setengah ya Pak ya? Lah iya. Saya itu nanya mau hidup saya ini begini, kok disuruh ke Pak Haji, ke KBRI. Iya. Saya itu Mungkin mau disuruh umroh kali Pak? ya, kalau itu sih. Alhamdulillah. Betul. Makanya KBRI itu apa sih? Iya, Nah, saya mau tanya. Siap. Kebetulan Pak Haji ada. Yes, Katanya Pak Haji ngerti KBRI. Iya. Itu KBRI mana? Oh, iya. KBRI Jeddah, Iya. KBRI Singapura atau ke mana gitu loh? Ya, oke Pak Heri. Saya ucapkan terima kasih Pak Heri atas kehadirannya. Yang pertama, kalau KBRI yang di luar sana mungkin kantor perwakilan kita Pak ya, kantor perwakilan kedutaan yang ada di negara masing-masing. Itu yang mungkin tadi persepsi awal Pak Heri ketika mungkin tadi temennya menginformasikan setengah-setengah kan gitu, seperti itu. Oh, Tapi di gitu. sini di sini Pak, KBRI kita adalah Komunitas Bebas Riba Indonesia. Seperti itu Pak. Yeah. Komunitas Bebas Riba Indonesia. Betul. Emangnya riba itu ada ada komunitasnya Pak Haji? Ya, ini inisiasi dari teman-teman Pak. Jadi channel ini channel baru, komunitas baru yang kita bentuk dengan maksud dan tujuan agar memberikan edukasi kepada penonton, kepada masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuannya melakukan yang namanya perbuatan riba, Pak. Nah, riba ini Pak sebetulnya kalau bicara kata kan hanya 4 huruf tuh Pak. R-I-B-A, riba. Betul, Kan riba, gitu Pak. Riba. Ya, tapi kalau kita buka kajian secara keagamaan yang saya anut, dalam hal ini Islam Pak, di surat Al-Baqarah
279 itu jelas-jelas diterangkan bahwa pelaku riba ini musuhnya, sekali lagi Pak saya tekankan, musuhnya itu adalah Allah dan Rasulnya Pak. Ngeri Pak. Gitu Pak. Kalau kita lihat Pak yang sekarang baru-baru terjadi perang Ukraina. Itu kan yang di luar negeri itu. Itu kan Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Banyak Pak korbannya, ribuan tentara yang mati, ya kan Pak? Itu karena riba juga? Bukan, maksud saya perang kan Pak, perang. Perang. Nah ini Pak, di Al-Baqarah ini enggak, Pak Haji, loh, saya benar-benar nggak ngerti Pak Haji. Betul. Saya kira Betul. Ukraina sama Rusia itu perang gara-gara riba. Maksud saya, ini saya berikan semacam persamaan perang, Pak. Bahwa itu Rusia melakukan invasi kepada Ukraina, terjadilah perang pertempuran antara Rusia dengan Ukraina. Korbannya siapa, Pak? Tentara Rusia dengan tentara Ukraina. Ribuan Pak yang mati Pak, yang menjadi korban. Nah maksud saya riba ini yang tadi saya sampaikan di Al-Baqarah 279, perangnya adalah terhadap Allah dan Rasulnya Pak. Kalau perang yang di dunia nyata seperti Ukraina dan Rusia aja ribuan yang mati. Lah piye Pak ini sampai terjadi kita ketidaktahuan ini terus berkelanjutan kepada anak dan keturunan kita Pak. Begitu. Nah, dasar ini yang di dunia sudah jelas-jelas diperangi oleh Allah dan Rasulnya, efeknya pasti ke akhirat Pak. Yang kita akan kekal hidup kembali selama-lamanya. Ngono loh Pak maksudnya Pak. Nah, sekarang yang dibilang riba itu ya saya sebagai mungkin ya saya masih muda sih Pak Haji. Baru 36 lah. Masya Allah. Cuman riba itu yang mana kategorinya gitu loh. Jadi gini Pak, riba itu sendiri mungkin banyak yang kalau boleh dibilang bias Pak. Perlakuan riba ini bias. Bias itu seperti tidak terlihat kita melakukan, ternyata itu riba. Contoh, saya pinjam uang ke Pak Heri. Pak Heri, saya pinjam uang Pak 100.000. Contoh, Pak Heri bilang boleh, saya pinjemin, tapi nanti kembaliin 110.000 ya. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya karena saya perlu uang, saya iakan. Iya Pak Heri, nggak apa-apa. Nanti saya kembalikan 110.000. Uangnya tadi halal Pak. Uangnya tadi halal. Tapi akad kita yang riba Pak. Akad kita tadi sudah riba Pak. Masuk ke ranah riba Pak. Karena ya monggo Pak, silakan. Entar dulu. Orang itu kan Bapak mau pinjam saya 100, ya kan? Nah, saya ada. Nah, itu kan saya menolong, Pak. Ya kan? Menolong kok riba ya? Piye itu Pak Haji? Menolong enggak? Kalau yang namanya menolong itu kan kebaikan malah. Betul. Dan itu dianjurkan oleh agama untuk melakukan kebaikan. Betul, Pak. Setuju, Pak. Nah, maksudnya Pak, betul Pak Heri niatnya nolong. Tapi di mana perlakuan riba yang dilakukan? Karena Pak Heri mematok tadi angka 10.000. Jadi dari uang 100.000 yang saya pinjam, Pak Heri bilang saya pinjemin, tapi nanti kembalikan 110.000. Gitu Pak. Itu nggak boleh. Ya, karena akadnya ada ribanya. Nah itu riba Pak. Udah yang ribanya yang berapa tuh? Perlakuannya Pak, bukan 10.000, tapi perlakuannya tadi sudah riba Pak. Akad kita tadi sudah riba, kecuali Pak Heri sampaikan, saya pinjemin Pak Haji 100.000. Nanti seikhlasnya Pak Haji mau nambahin berapa, itu tidak Pak, itu tidak riba Pak. Jadi begini Pak, sama seperti halnya orang menikah Pak. Nikah itu nyun sewu Pak, ini saya bukan menggurui Pak, kita sharing Pak ya, kita sharing. Justru saya kesini ke tempat Pak Haji itu kan
pengen ngerti Betul, apa sih betul, KBRI. betul. Ternyata KBRI itu kan riba Iya. yang Komunitas apa, riba, komunitas Pak. riba. Ya, Nah, komunitas riba. kebetulan saya juga Ya. buta di dalam Ya. riba itu tadi. Baik Pak, baik. gitu. Ya, jadi contoh misalnya supaya ilustrasi ini mudah dimengerti, contoh orang nikah Pak. Orang nikah sama orang zina itu sama-sama melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Tapi karena akadnya yang berbeda Pak. Kalau nikah tadi melakukan dulu ijab kabul, kalau zina tadi tidak melakukan ijab kabul, sama Pak. Sama-sama melakukan hubungan Pak antara laki-laki dan perempuan setelah melakukan dua aktivitas ini tadi Pak. Sama kan Pak? Sama dengan yang tadi apa namanya? Nah, yang akad nikah ini tadi halal Pak. Yang zina ini yang haram Pak. Paham ya Pak Heri ya? Itu ilustrasinya seperti itu. Kalau itu saya ya apa banget namanya Ya. perempuan sama laki-laki apa. Tapi kok maksud saya gini loh. Tadi kan Pak Haji pinjem. Kan saya bilang 110.000. Kan Pak Haji juga ikhlas, mau. Nah, antara mau kan berarti mau sama mau itu. Nah, itu di mana? Apakah Pak Haji juga kena riba atau bagaimana? Itu tadi saya bilang kok langsung kawin sama perempuan tadi. Ya, jadi walaupun Pak Heri menyatakan dilebihin 10.000 menjadi 110.000 dan saya bilang mau, tetap itu masuk ranahnya riba Pak. Nah, Pak Hajinya juga Ya. kena riba juga. Kena itu? riba Pak. Subhanallah. Gitu. Saya sebagai peminjam, Bapak sebagai yang meminjamkan, kita sama-sama Pak. Sama-sama melakukan perbuatan riba Pak. Yang dilarang oleh agama, oleh Allah seperti itu. Karena akadnya ya. Karena akadnya tadi Pak. Kalau minjemnya Sabtu. Gimana Pak? Kalau minjem kan tadi akad. Akad Ya. kan berarti minggu. Iya. Kalau minjemnya Sabtu. Nah, kalau minjemnya Sabtu, Pak. Tapi Pak Herinya bilang terserah. Sampean mau ngelebihin berapa itu halal, Pak. Karena Sabtu, ya kan? Karena Sabtu terus Bapak bilang seikhlasnya aja menjadi halal, Pak. Walaupun Sabtu itu kalau tetap itu tadi kelebihannya itu tetap haram. Iya, Pak. Walaupun pinjam Sabtu. Betul. Bukan akad. Bukan akad. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Aduh. Ini. Terus solusinya bagaimana Pak? Oke. Sedangkan saya sebagai orang yang pengen pinjem supaya tidak kena dan yang meminjemin tidak kena riba, Ya. apa itu? Jadi kira-kira? gini Pak, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, ingat Pak ya, saya garis bawahi, segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita disebut takdir, gitu Pak. Nah, takdirnya mungkin karena ketidaktahuan. Iya. Karena ketidaktahuan, maka itulah tujuan dari komunitas bebas riba Indonesia ini memberikan edukasi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu